Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pembelajaran manajemen pertanian. Hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan SDM benih. Oke, sebelumnya Ibu share screen dulu ya, Nak. Oke, sudah tampak ya di layar. Kita akan mengambil contoh dari perusahaan benih Pertiwi. Mungkin kalian sudah banyak mengenal benih Pertiwi ya. Benih Pertiwi ini merupakan perusahaan lokal yang kita punya di Indonesia. Jadi kalau misalkan perusahaan benih lokal itu sangat sedikit sekali ya, bahkan bisa dihitung jari kalau misalkan benih Pertiwi itu merupakan salah satu perusahaan benih lokal yang lumayan besar. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, untuk PT Agri Makmur Pertiwi ini perusahaan nasional yang bergerak di bidang perbenihan jagung, padi, sayuran unggul di Indonesia dan melakukan inovasi yang terus-menerus dalam bidang riset, pengembangan untuk menghasilkan benih-benih varietas terbaik yang sangat penting dalam menghasilkan bahan pangan yang berkualitas dan perkembangan pertanian. Benih-benih berkualitas tersebut akan dipasarkan dengan merek dagang tertentu. Ya, jadi untuk menghasilkan suatu pangan yang berkualitas itu pasti akan dihasilkan dari benih-benih yang varietas unggul juga gitu ya. Nah, benih Pertiwi ini memiliki struktur perusahaan benih. Ya, nanti kita akan lihat yang akan kita pelajari adalah pengelolaan SDM di dalam perusahaan tersebut. Bagaimana seorang manajer bisa mengendalikan perusahaan untuk menghasilkan sesuatu yang unggul. Gitu ya. Nah, ini peluang industri benih di Indonesia. Jadi peluang benih di Indonesia itu sangat besar ya, Nak. Apalagi untuk perusahaan yang besar, produksi lokal benih di Indonesia mungkin hanya benih Pertiwi saja ya. Jadi semua benih kita masih ekspor. Impor. Nah, untuk peluang ekspornya juga ini sangat bersaing. Kenapa? Karena bersaingnya ini dengan perusahaan-perusahaan internasional yang notabene sudah didukung oleh pemerintah-pemerintah di negaranya masing-masing. Sedangkan negara kita untuk pengembangan riset sendiri masih sedikit tertinggal ya dibandingkan dengan negara mungkin Thailand dan lain sebagainya. Kemudian untuk benih yang berdaya saing di sini ada faktor unit usahanya, ya, ada faktor pemerintahnya dan juga faktor alam ya, jelas ya. Karena produk pertanian termasuk ke dalam produk yang bulkis, maka faktor alam di sini sangat berpengaruh. Oke, yang ketiga tentang produktivitas lahan untuk benih. Kemudian ada keanekaragaman hayati. Plasma nutfah kita ya, keanekaragaman hayati kita itu sangat banyak. Nah, oleh sebab itu untuk pembuatan varietas unggul sebenarnya sangat mudah. Tapi untuk di kita itu lebih banyak dalam kerjasamanya. Jadi untuk riset-riset negara lain itu adanya di Indonesia, tapi labelingnya bukan labeling Indonesia gitu ya. Oke. Nah, tantangan industri benih yang pertama itu ada investasi jangka panjang. Jadi perlu adanya keberanian yang tinggi untuk investasi karena benih itu sendiri ya, tanaman untuk menjadi benih itu harus 7 sampai 8 generasi. Jadi bayangkan betapa lamanya untuk menghasilkan suatu benih yang unggul. Jadi harus ada 7 generasi. Kalau satu kali tanamnya itu 3 bulan, ya berarti 3 bulan dikali
7 kali generasi gitu ya. Itu baru satu F1-nya, belum yang F2 dan F3-nya. Gitu. Yang kedua yaitu resiko kegagalan ya di level produksi benih maupun di pemasaran produk benih. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu kemudahan akses terhadap benih induk. Yang keempat, ketepatan penyediaan produksi benih dalam memenuhi kebutuhan pasar ya. Jadi kalau misalkan petani itu harus tanam di musim penghujan misalkan, berarti benihnya itu harus sudah jadi di musim penghujan. Kebanyakan produksi benih kita sedikit ya, kita suplainya sedikit, sedangkan permintaannya itu demand-nya itu terlalu tinggi gitu. Jadi kita masih impor. Kemudian yang kelima adalah perlindungan terhadap keamanan pemilik benih yang masih kurang. Nah, di sini tentang regulasi dari pemerintah itu sendiri. Kemudian yang keenam, ini yang sering dikeluhkan petani ya, ketersediaan saprodi yang kadang kurang mendukung. Itu poin yang keenam yang harus kita perbaiki. Kemudian poin ketujuhnya, komitmen konsisten petani mitra dalam produksi benih. Jadi perusahaan benih itu sedianya konsisten untuk memitrakan petani dalam produksi benih. Ya, sehingga petani itu bisa diedukasi untuk memilih benih-benih lokal yang unggul. Kemudian kedelapan, kurangnya jumlah SDM yang mempunyai attitude, knowledge, dan skill yang memadai ya. Jadi biasanya petani ini kalau di desa gitu ya, itu pasti petani-petaninya sudah generasi lanjut. Sedangkan kita butuh generasi SDM yang mempunyai knowledge dan skill yang memadai ya, sarjana-sarjana pertanian. Oke, untuk poin ke-9, musim yang masih sebagai pembatas. Nah, ini faktor musim yang kita tidak bisa hindari. Kemudian lahan mitra yang sempit. Nah, biasanya ini yang agak sulit. Kenapa? Karena setiap petani misalkan dia punya anaknya 2 gitu ya, lahannya itu dibagi 2 gitu buat anaknya. Sedangkan nanti lahannya tidak produktif lagi untuk benih karena dia relatif lebih sempit. Kemudian pasar atau demand yang cukup fluktuatif ya, ini tadi sudah Ibu singgung tentang permintaan pasar ya yang cukup fluktuatif. Misalkan dalam satu daerah petani A nanam cabai sukses, terus nanti tetangganya ikut nanam cabai juga gitu ya. Sedangkan kebutuhan cabai misalkan itu sangat fluktuatif. Oke, kita masuk ke KD kita yaitu tentang SDM. Ya, pengelolaan SDM. Dalam suatu perusahaan itu membutuhkan seorang jabatan area manager atau departemen marketing ya. Di sini pendidikan ada kualifikasinya, itu minimal S1 dan pelatihan hard skill-nya ada penyuluhan pertanian, communication skill, speaking in public, stationery, marketing strategi, negotiation skill, human relation, product knowledge, sales forecast, dan handling customers. Ya, jadi seorang departemen marketing di sini harus mempunyai S1 linier bidang penyuluhan pertanian. Ya, kalau ngomongin tentang marketing berarti dia biasanya jago masarin ya, jago ngomong. Nah, di sini hard skill-nya maka kita perlu tentang dasar penyuluhan pertanian, di mana si penyuluh ini dapat mengaplikasikan communication skill-nya atau tentang keahlian komunikasi dia, kemudian speaking in public, berbicara di depan publik, kemudian sufficiency, jadi dia harus mengedepankan visioner, kemudian mengerti sekali tentang strategi marketing, karena dia di departemen marketing ya, obviously ini harus ya. Kemudian ada skill negosiasi,
seller atau buyer, kemudian human relation antar manusianya, kemudian product knowledge. Jadi tahu ya, product knowledge di PKK juga sudah belajar. Jadi product knowledge itu dia tahu pasti dan mengenal tentang produk yang akan dipasarkan gitu. Nah, untuk soft skill-nya itu kita adakan pelatihan soft skill tentang winner, kemudian leadership, etos kerja, problem solving, kemudian decision making. Ya, jadi intinya kalau departemen marketing ya otomatis dia menjual gitu ya. Nah, jabatan kedua dalam perusahaan benih itu ada manajer produksi lapang. Di departemen produksi sama ya, masih minimal S1 tentang jurusan budidaya pertanian. Nah, kalau di kita budidaya pertanian itu maksudnya adalah dari hulu ke hilir, di mana dia bisa menanam tanaman, kemudian dia memanen dalam bentuk benih. Nah, pokoknya intinya adalah dalam produksi benih. Ini ada dalam departemen produksi. Gitu ya. Untuk pelatihan soft skill-nya masih sama juga. Oke, yang ketiga itu ada manajer quality control. Nah, ini juga perlu dalam perusahaan benih, kita perlu tentang quality control di bidang pertanian. Nah, biasanya quality control ini itu dia linier dalam jurusan budidaya dan juga HPT-nya. Di mana untuk soft skill-nya ya, hard skill kita butuh tentang product knowledge, bahan kimia lab, uji purity, uji daya tumbuh benih, uji sertifikasi benih, dan juga teknologi benih. Oke, seorang QC itu bertugas untuk mengetahui apakah benih itu layak atau tidak untuk dipasarkan. Jadi, seorang quality control itu harus memiliki kemampuan untuk menghitung daya tumbuh ya atau daya kecambah benih, kemudian dalam regulasi sertifikasi benih dan juga dalam teknologi benih. Maksudnya teknologi benih di sini adalah suatu menghasilkan benih-benih yang unggul. Gitu ya. Oke. Yang keempat yaitu ada manajer processing. Ini dalam divisi processing dalam teknologi pertanian, di mana hard skill-nya kita butuh product knowledge, itu udah pasti. Kemudian manajemen pergudangan, supply chain, perawatan mesin pertanian, boiler, dan juga teknologi benih. Dalam processing produk, ya, seorang manajer itu harus mengetahui tentang manajemen pergudangan. Jadi ketika tadi benihnya itu sudah disortir oleh quality control gitu ya, lanjut ke processing produknya. Ini si processing produk itu harus tahu bagaimana cara merawat mesin-mesin pertanian. Dalam hal ini tentang mesin-mesin packaging. Ya, untuk soft skill itu masih sama seperti yang lain. Kemudian yang kelima itu ada manajer lead bank ya. Lead bank itu berarti dalam masuk ke divisi lead bank atau penelitian. Untuk lead bank penelitian ini biasanya itu agronomi atau pemulihan tanaman untuk menghasilkan produk-produk inbreeding atau breeding ya, breeder, seorang breeder, di mana dia bisa mengetahui statistika, rancop, dan metode penelitian dalam bidang pemulihan tanaman. Nah, gimana dia tentang penelitian, pemupukan, pestisida, dan aplikasinya, serta teknik irigasi dan greenhouse-nya juga, ini harus diketahui oleh pemulihan tanaman.
Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan produk baru yang unggul. Nah, tugasnya ini jadi riset dan teknologi di Litbang untuk menghasilkan produk baru, gitu ya. Lanjut, yang keenam itu ada HRD, pasti ada HRD ya. Di sini HRD-nya itu bertugas untuk merekrut tenaga kerja, kemudian mengetahui dan mengenal K3LH dari benih, kemudian mengenal tentang undang-undang ketenagakerjaan dan lainnya ya, mengenai permasalahan-permasalahan dari ketenagakerjaan. Ini ada di divisi HRD. Dan minimal mengetahui tentang psikologi serta bidang pertanian. Nah, untuk soft skill masih sama. Oke ya, untuk rekrutmen ya itu bisa dibaca sendiri ya. Sama aja kayak rekrut di perusahaan-perusahaan yang lain, tapi untuk SDM benih, perusahaan benih sendiri ya itu seyogianya pasti semua SDM itu mengenal pertanian atau paling tidak itu cinta bidang pertanian nih, walaupun misalkan dia divisinya HRD tentang psikologi. Nah, berarti dia harus psikologi pertanian gitu ya. Dia harus cinta dengan pertanian dan mengenal bidang pertanian. Begitu. Nah, jadi SDM itu juga terpengaruh tentang generasi ya. Kalau kalian pernah mengenal tentang generasi milenial, kemudian ada generasi Z dan lain sebagainya. Nah, ini juga mempengaruhi tentang psikologi si pekerjanya. Misalkan generasi milenial nih maunya nggak mau diatur banyak regulasi gitu ya. Biasanya dia maunya inovasi-inovasi aja, nggak mau ada regulasi di dalam perusahaan atau minim regulasi, sehingga dia untuk bertahan lama dalam satu perusahaan biasanya nggak banyak gitu. Misalkan seperti itu. Nah, nanti bisa kalian baca tentang terkait uji kompetensi dalam generasi per generasinya. Nah, untuk kesimpulan dari kualifikasi SDM atau sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang industri benih, perusahaan benih yaitu tidak lepas dari triangle success ya, di mana ada soft skill, attitude yaitu 60%. Soft skill terbagi menjadi dua kategori yaitu intrapersonal dan juga self awareness atau kepercayaan diri. Kepercayaan diri, kesadaran emosional, serta self skill yaitu kontrol diri dan manajemen waktu. Kemudian ada interpersonal yang melalui social awareness atau kerjasama dalam bentuk kelompok. Kemudian ada empati, komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen konflik. Selain dari soft skill dan attitude ya, itu juga ada skill itu 30% dan juga knowledge atau pengetahuannya 10%. Nah, ini proporsi kesimpulan dari kualifikasi SDM. Ya, cukup sekian. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, silahkan kalian komen di YouTube atau di Google Classroom masing-masing. Gitu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.